Tak ada manusia yang lebih mulia di dunia selain Nabi Muhammad SAW. Dialah sebaik-baiknya penuntun yang akan menghantarkan umatnya pada jalan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Namun entah mengapa, belakangan ini justru banyak orang yang secara nyata dan sadar menghina karena kebenciannya. Ironisnya, aksi mereka pun dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Lantas, siapa sajakah manusia yang dengan sebegitu sadarnya berani menghujat dan melecehkan kekasih Allah itu? Penghujat pertama datang dari penghujat Rasul abad 20 paling terkenal, Salman Rushdie. Nama Salman Rushdie mencuat ketika pada 26 November 1988, penerbit Inggris Viking Penguin menerbitkan novel Salman berjudul The Satanic Verses atau Ayat-Ayat Setan. Novel ini segera memancing kemarahan umat muslim sedunia. Dalam novel ini, pria kelahiran Mumbai, India ini menulis kehidupan Rasul beserta keluarga dan sahabatnya dengan cara yang sangat kotor. Sejumlah penulis muslim tak sanggup mengutip kata-kata biadab yang digunakan Salman dalam melecehkan Nabi dan istri-istri beliau. Salman misalnya menyebut para istri Nabi tinggal di rumah pelacuran. Summa nauzubillah. Pemimpin Iran Khomeini menjatuhkan hukuman mati kepada Salman. Sementara lembaga Islam dunia Rabithah Alam Islami dalam sidang di Mekah menyebut Salman yang beragama Islam sebagai orang murtad dan harus diadili dengan hukum Islam. Penghujat Rasul berikutnya adalah seorang feminis muslim yang memiliki pemikiran nyeleneh, Irsyad Manji. Wanita yang mengakui dirinya sebagai seorang lesbian ini menulis buku yang menuangkan pemikiran liberalnya yang pro kepada pemikiran homoseksual seperti The Trouble with Islam Today dan Allah, Liberty and Love. Dalam bukunya, Irsyad Manji menyebut Rasul menerima ayat-ayat setan dan ayat yang memuja berhala, sebuah penghinaan yang menyesakkan hati setiap muslim. Penghujat Rasul selanjutnya yang menghebohkan dunia adalah duet pembuat film fitnah, Geert Wilders dan Arnold van Doorn. Keduanya adalah pemimpin partai anti-Islam dan imigran muslim di Belanda. Dalam film yang diluncurkan melalui internet pada tanggal 27 Maret 2008 silam, Islam digambarkan sebagai agama teroris. Dalam film ini juga ditampilkan gambar kartun Nabi Muhammad dengan mengenakan sorban berbentuk bom di kepala yang meledak. Sontak, film ini pun menimbulkan kemarahan luar biasa umat muslim. Pemerintah Belanda mencoba menenangkan dunia muslim dengan menyebut film ini tidak sesuai dengan pendapat pemerintah. After the time that I have been converted to Islam, my life has changed dramatically. 4 tahun setelah diluncurkannya film fitnah, sang produser film Arnold van Doorn secara mengejutkan mengumumkan masuk Islam. Ia mengaku menyesal terlibat dalam film yang menghina Islam dan Rasul. Arnold van Doorn tertarik dengan ajaran Islam justru setelah ia membuat film fitnah. Pengetahuan yang ia dapat tentang Islam menunjukkan semua pendapatnya yang dituangkan dalam film fitnah adalah salah besar. Sebagai seorang muslim, Arnold van Doorn membuktikan keimanannya dengan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ia juga mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, orang yang pernah ia benci namun kini amat ia cintai. Lagi-lagi, hujatan terhadap Rasul datang dari karya sinema Innocence of Muslim yang digagas Sam Basile. Dalam film amatir ini, Sam Basile menggambarkan sosok Nabi Muhammad sebagai seorang penipu dan pria hidung belang. Akibat peluncuran film ini, demonstrasi menolak film Innocence of Muslim marak di dunia muslim. Nama pembuat film propaganda anti-Islam Sam Basile sesungguhnya adalah nama samaran. Nama asli Sam Basile adalah Nakula Basli Nakula, pria kelahiran Mesir beragama Koptik. Sebelum kejadian ini, Basli pernah dihukum 5 tahun tahanan luar karena kasus penyelewengan perbankan. Oleh pengadilan Los Angeles, Amerika Serikat, Basli dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun penjara dan wajib lapor selama 4 tahun. Sahabat umat, bagi kaum muslimin, Rasul adalah sosok yang amat dicintai, melebihi segala manusia yang ada di muka bumi. Sehingga tak ada alasan apapun untuk mensejajarkannya dengan kita sebagai manusia biasa, apalagi untuk melecehkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Sahabat umat,
Hujatan kepada Rasul telah ada sejak Rasul masih hidup. Kaum kafir menuduh Nabi dengan tuduhan bermacam-macam, dari mulai tukang sihir, pembohong, hingga orang gila. Sejarah kehidupan Rasul dicatat dengan tinta emas. Meski dilecehkan dengan kasar, Rasulullah menanggapinya dengan sabar. Ketika Rasulullah ditimpuk batu oleh masyarakat Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak bantuan malaikat yang hendak membalas perlakuan kasar itu. Rasulullah justru berharap agar Allah menjadikan dari keturunan orang-orang yang bersikap kasar kepada Nabi itu, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah, sebuah sikap lemah lembut yang berharap mereka yang tidak mengerti suatu saat akan bisa tunduk dan taat kepada ajaran Islam. Bagaimana Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis Yerusalem? Saksikan kehebatan perjuangannya sesaat lagi hanya di Umat.